Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas diplomasi angkatan 2020 gitu ya, tahun ajaran 2020-2021. Langkah yang pertama, kita itu akan menentukan topik dulu, topik dari proyek kita. Nah, topik kita ini apa gitu ya. Misalnya kita mengangkat, kalau di sini saya contohkan yaitu tentang kudeta di Myanmar atau kasus-kasus kekerasan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar gitu. Nah, langkah yang kelima itu menyusun laporan presentasi atau publikasi hasil proyek. Setelah kita mempraktekkan dari presentasi mensimulasikan sidang Myanmar tadi, masing-masing negara itu memberikan laporannya gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya Farhan gitu ya. Farhan sudah bersama wakil delegasinya dari Indonesia. Farhan itu sebagai delegasi Indonesia terus sudah mendiskusikan keputusannya dari Indonesia. Nah, itu dibuat publikasinya gitu ya. Nah, Kailif dari Myanmar sebagai negara yang menjadi objek gitu ya. Itu juga membuat hasil atau publikasi presentasi yang dilakukan di simulasi tersebut. Jadi seluruh siswa yang terlibat di sana, seluruh mahasiswa yang terlibat di sana harus membuat laporan presentasi dari publikasi dari sidang yang sudah dilakukan tadi. Terus, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini itu dilakukan di pertemuan ke-16. Berarti pertemuan setelahnya itu dilakukan evaluasi bersama dosen, kita melihat bagaimana kesimpulan dari hasil perundingannya, apa yang kurang di sini gitu ya. Terus dosen juga akan memberikan penilaian untuk simulasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tadi gitu. Nah, seperti itu kira-kira rancangan dari project based learning kita untuk mata kuliah diplomasi. Saya harapkan dengan adanya project based learning ini, kamu sebagai mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah diplomasi itu akan semakin paham diplomasi itu apa gitu. Begitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan bahwa program legal drafting dan simulasi diplomasi atau teknik negosiasi ini diselenggarakan oleh Prodi melalui kerjasama antara kita dengan Kementerian Luar Negeri, ya, terutama Pusdiklat Kemenlu RI.
Kurikulum saat ini yang diberlakukan adalah KKNI, OBE, dan MBKM. RUU MBKM adalah menggali potensi, bakat, dan mengasah kompetensi mahasiswa. Kompetensi mahasiswa diasah melalui kegiatan ini, itu sejalan dengan model pembelajaran yang bertumpu pada revolusi industri ya 4.0 mengarah kepada revolusi 5.0 ya. Ini adalah salah satu program atau dari sekian program kerjasama yang sudah terlaksana dan akan terus dilaksanakan. Legal drafting merupakan sebuah skill, sebuah keterampilan yang sangat esensial dan penggunaannya sangat luas. Tentu tidak hanya nanti adik-adik meniti karir di pemerintahan, tetapi juga di luar pemerintahan. Dari suatu survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga profesional hubungan internasional, seperti di Amerika misalkan, salah satu komponen penting dari pembekalan para mahasiswa-mahasiswinya untuk lebih siap di dalam dunia pekerjaan, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, adalah legal drafting. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada FISIP Universitas Pasundan, khususnya program studi jurusan hubungan internasional, atas terlaksananya kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kerjasama antara kami dengan Universitas Pasundan. Dan kami berharap semoga sekali lagi ini membekali adik-adik. Tentunya ini akan sangat penting sebagai bagian dari pengisian surat pelengkap surat keterangan pelengkap ijazah, tetapi yang sangat penting lagi adalah ini adalah membekali atau melengkapi adik-adik dengan skill yang sangat esensial di konteks dunia sekarang ini. Nah, dalam kaitan kali ini kita akan mencoba dari sisi dasar-dasar penyusunan perjanjian itu, mulai dari dasar hukum, kemudian kita berbicara mengenai berbagai hal yang relevan dalam rangka pembentukan itu sendiri. Kita berbicara mengenai hubungan antar negara yang memastikan bahwa pintu-pintu yang masuk dan keluar dari Republik Indonesia itu melalui satu pintu. Setiap pejabat pemerintah maupun pejabat negara yang ditunjuk untuk melakukan sebuah perundingan itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan. Karena inti dari perjanjian tersebut adalah mengikat pemerintah Republik Indonesia termasuk rakyat Indonesia dalam rangka memastikan untuk implementasinya. Itu juga apakah terjadi perbedaan dari setiap negara itu, ada yang melakukannya secara aspek monisme, yaitu hukum internasional itu setara dengan hukum nasional. Artinya apa? Muncullah kata-kata saya katakan itulah ego sektoral yang muncul. Nggak ada masalah itu, kita kerja sendiri aja, ini kan isunya isu kami, bukan isunya Kemlu. Kita bukan bicara mengenai isu Kemlu, kita bicara mengenai isu kepentingan nasional pemerintah Republik Indonesia yang mewakili 270 juta warganya. Jika begitu, bagaimana atau dampak apa saja jika suatu negara hanya mengaksesi dan tidak meratifikasi suatu perjanjian internasional? Terima kasih. Di dalam ketentuan perjanjian tersebut disepakati apabila sudah ada misalnya 10 negara yang meratifikasi, maka perjanjian tersebut sudah berlaku. Itu kesepakatannya.